record. Oke, ya. Silakan kita mulai. Najma, tafadhali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama nikmat iman Islam. Lalu yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya Najma Sabrina selaku MC pada seminar kita hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Susunan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Quran, lalu yang ketiga penyampaian materi 1, yang keempat penyampaian materi 2, dan yang terakhir doa penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara seminar kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Rudi Arasin Kamal. Kepadanya disilahkan. Oh, suruh di laptop. Muhammad William Basyari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Quran. Lanjut ke acara ini, Ibu Dr. Siti Jubaidah, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Saya haturkan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan P2M. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumlah mahasiswa yang hadir untuk mengikuti P2M saya yang berjudul peningkatan kompetensi guru TPA Maria Ulfa terhadap keterampilan membaca bahasa Arab melalui pendekatan gamifikasi. Alhamdulillah
Apakah kok nggak bisa dibuka share? Mohon maaf, saya jaringannya tadi tiba-tiba keluar. Oke, Nabila bagaimana? Nabila, halo. Halo Nabila. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, oke, baik. Mohon maaf ya, tadi saya sempat keluar dari Zoom karena koneksi internet saya yang bermasalah. Jadi koneksinya tidak stabil. Ini biasa terjadi pada pembelajaran online ya. Oke, baik. Saya ulang lagi ya. Berikan materi tentang KM kita kali ini terhadap guru TPA Maria Ulfa melalui pendeksi dan akan dibawakan atau untuk yang materi bawakan sendiri. Jadi judul P2M kita kali ini yaitu peningkatan kompetensi guru TPA Maria Ulfa terhadap membaca bahasa Arab melalui pendekatan gambar. PPT saya sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat, Ustaz. Oke, baik. Sebentar ya. Kok lama sekali. Saya coba share screen pakai slideshow, tapi kok lama sekali ya. Oke, sebentar ya. Sepertinya ada gangguan nih. Sebentar, mohon maaf. Nabila? Ya, oke. Sudah terlihat share screen saya? Oke, saya lanjut ya. Untuk materi pertama yaitu teori tentang membaca. Membaca ini merupakan aktivitas yang biasa dilakukan baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa asing lainnya ya. Jadi teori membaca ini berlaku umum sifatnya. Tidak hanya untuk bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa apapun itu. Ini semua berlaku teori membaca. Oke, pengertian membaca. Membaca menurut Mulyono yaitu memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi pengertian membaca menurut Mulyono adalah memahami isi dari apa yang tertulis. Mungkin untuk mahasiswa prodi bahasa Arab di semester 1 khususnya nanti akan mendapatkan mata kuliah yang namanya qiraah ya. Qiraah ini adalah mata kuliah yang bertingkat ya, karena nanti akan ada qiraah 1, qiraah 2, qiraah 3 sampai qiraah 4. Nah, qiraah ini yang dimaksud dengan membaca ya, maksudnya adalah memahami isi dari apa yang tertulis. Kalau dalam bahasa Arab, tolong di-mute ya. Kalau dalam bahasa Arab kita biasa menyebutnya dengan fahmul makru ya. Fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Oke. Membaca pemahaman ya, yaitu kecepatan membaca dalam pemahaman terhadap isi sebuah bacaan. Jadi membaca ini ada banyak macamnya ya, ada membaca pemahaman ya. Menurut Tarigan, dalam proses pemahaman secara tidak langsung membaca berarti sudah mempelajari cara-cara mengarang ya dan cara menyajikan pikiran serta ide-ide. Jadi ada membaca pemahaman, ada membaca kritis, membaca cepat, dan sebagainya. Nanti ada macam-macam membaca. Ini kita masuk kepada materi pengertian membaca terlebih dahulu. Nah, dalam membaca pemahaman, pembaca dapat memperoleh dua jenis pengetahuan, ya, yaitu yang pertama informasi-informasi baru dan yang kedua adalah cara penyajian pikiran dalam suatu karangan. Jadi bagaimana seorang pengarang atau seorang penulis menyajikan ide-ide pikirannya itu kita jadi tahu di meragam kegiatan membaca pemahaman. Jadi yang pertama tujuannya itu memperoleh informasi baru dan yang kedua kita bisa menyajikan ya, kita bisa menemukan bagaimana cara penyajian pikiran yang diberikan oleh
pengarang atau dalam hal ini penulis sebuah wacana ya. Oke, selanjutnya next. Halo, apakah slide-nya berpindah? Belum. Oke, Sekarang udah. sebentar. Ya, ini setelah bagian ya, secara garis besarnya, aspek-aspek membaca itu dibagi kepada 2 bagian, yaitu yang pertama, keterampilan yang sifatnya mekanis atau mechanical skill. Nah, apa itu mechanical skill? Keterampilan mechanical skill ini dianggapnya keterampilan atau urutan yang sifatnya lebih rendah. Nah, kalau untuk anak tingkat dasar ya, TK atau TPA atau PAUD, itu mereka membacanya untuk mengenal huruf, misalnya A, Ba, Ca, Ga, dan seterusnya. Itu yang paling rendah ya. Kemudian yang kedua, pengertian unsur linguistik, dan bunyinya, dan yang keempat yaitu kecepatan membaca bertaraf rendah. Jadi aspek yang mechanical skill ini yang biasa terjadi pada umumnya anak-anak TK, TPA maupun PAUD ya. Nah, kemudian atau comprehension skill ya. Nah, comprehension skill ini akan berbeda-beda ya pada urutan yang lebih tinggi. Nah, kemudian aspek yang comprehension skill ini meliputi memahami pengertian sederhana, misalnya lexical meaning, grammatical meaning, dan retorikal. Jadi nanti kalau kita misalnya kalian sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab mendapatkan sebuah teks wacana, kalian akan bisa memaknai secara leksikal maupun gramatikal ya. Bagaimana makna gramatikalnya, bagaimana makna leksikalnya. Nanti kalian akan belajar apa itu lexical meaning dan grammatical meaning ya. Kalau lexical meaning itu adalah al-makna al-mu'jami ya kalau dalam bahasa Arab. Misalnya kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Nah, itu pergi itu artinya lexical meaning. Jadi dia artinya itu independen ya, tidak dikaitkan dengan kata yang lainnya. Bukan jumlah ya, tapi atau misalnya contoh kalimat rogiba fi ya, rogiba fi itu artinya kan suka ya, suka. Tapi kalau misalnya kata rogiba ini dikaitkan dengan sebuah kalimat misalnya ya, dia akan berubah menjadi grammatical meaning. Misalnya rogiba dikaitkan dengan an. Misalnya rogib tu an al-imtihan misalnya. Saya tidak suka ujian gitu ya. Nah, itu maknanya berubah menjadi yang tadinya lexical meaning berubah menjadi grammatical meaning. Jadi intinya lexical meaning itu artinya al-makna al-mu'jami ya, makna kamus. Kalau grammatical meaning itu artinya makna dalam sebuah konteks ya, konteks kalimat ya. Jadi kalau ada kata dalam jumlah, kalau dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, itu namanya maknanya grammatical meaning. Nah, kemudian memahami signifikansi makna ya. Antara lain maksud dan tujuan pengarang, ini kita bisa mendapatkannya dalam aspek comprehension skill ya. Kemudian relevansi dengan keadaan atau budaya pembaca ya. Evaluasi atau penilaian isi dan bentuk bacaan. Kemudian kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini menurut Parigan 1994. Ya, jenis-jenis membaca dalam keterampilan membaca ya. Jenis-jenis membaca dalam keterampilan membaca ini ada 2 jenis ya. Kalau dalam bahasa Arab keterampilan membaca apa disebutnya? Halo? Maharatul Qiraah. Maharatul qiraah ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab keterampilan membaca ini disebut dengan istilah maharatul qiraah. Jadi jenis membaca dalam keterampilan membaca dibagi kepada 2 jenis ya. Yang pertama membaca nyaring, nah, atau qiraah jahriyah ya. Qiraah jahriyah ini biasa dilakukan oleh anak SD ya, anak SD, SMP, SMA misalnya, yang memang mereka mengikuti bacaan guru ya. Misalnya isma'u wa aidu gitu ya, atau aidu marratan tsaniyah misalnya ya, atau misalnya untuk melatih makhorijul huruf ya, organ speech-nya, makanya harus dibutuhkan membaca nyaring. Nah, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan lambang-lambang bunyi atau organ speech ya. Nanti kalian belajar ilmu aswat. Bagaimana cara menyuarakan a, ba. Nah, itu organ speech-nya dari mana? Misalnya ba itu kan syafahiyah ya, huruf yang masuk ke dalam kategori syafahiyah. Nah, kemudian oleh karena itu membaca nyaring disebut juga membaca bersuara. Ya, karena memang disuarakan ya, jahriyah. Dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan atau teknik-teknik tertentu, terutama pada unsur suprasegmental seperti nada,
intonasi, tekanan, pelafalan, penghentian, dan sebagainya. Oke, karena saya dosen kiroah ya, nanti kalian kalau dapat kiroahnya sama saya itu akan saya drill ya, bagaimana astagfirullah gitu ya. Kita membaca kata astagfirullah. Kalau kita membacanya datar, berarti itu biasa-biasa saja. Tapi kalau astagfirullah gitu ya, itu berarti kan ada unsur kekagetan gitu ya, atau unsur takjub, atau ada sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, itu intonasi. Kemudian tekanan, naber ya. Kalau dalam ilmu aswad disebutnya naber. Intonasi itu dalam ilmu aswad disebutnya tanghim. Kemudian pelafalan, talafuz, penghentian, dan sebagainya. Jadi ini semua nanti ada dalam ilmu aswad ya, kalau qiraah jahriyah. Nah, kemudian macam membaca yang kedua yaitu membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tidak menyuarakan bunyi-bunyi. Jadi bukan a, ba, atau misalnya membaca Al-Quran gitu ya, atau membaca teks-teks Arab, itu tidak disuarakan ya. Jadi tidak menyuarakan bunyi-bunyi karena dilakukan dalam hati. Nah, jenis membaca ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami teks yang dibacanya secara lebih mendalam ya. Selain itu, membaca dalam hati juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengamati reaksi dan kebiasaan membaca peserta didik ya. Membaca dalam hati meliputi kegiatan ekstensif dan intensif. Jadi membaca dalam hati ini biasanya diperintahkan oleh guru ya. Silakan baca buku kalian halaman sekian gitu ya, kalau anak-anak TPA atau misalnya anak SD ya. Ini kenapa saya ini kan ke TPA, karena ini pengabdiannya untuk guru-guru TPA. Jadi misalnya untuk guru TPA gitu ya, silakan baca Iqra ini gitu ya. Mungkin mereka akan membaca dalam hati dulu sebelum mereka membaca nyaring. Atau membaca teks ya, kalau anak bahasa Arab biasanya qiraah misalnya. Nah, bacaan itu sebelum dibaca nyaring biasanya sudah disuruh membaca. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka memahami dulu gitu ya, apa yang mereka pahami. Kalau mereka tidak paham, mereka bisa langsung bertanya apa kosakata yang baru yang tidak dimengerti ya. Nah, itu membaca dalam hati sebelum dijahriyahkan. Biasanya kalau tingkat perguruan tinggi seperti itu. Kemudian membaca ekstensif atau membaca cepat ya. Membaca ekstensif merupakan teknik membaca secara cepat tanpa mengurangi pemahaman inti dari bacaan. Jadi biasa ada cara membaca cepat gitu ya. Jadi misalnya kalau kita membaca brosur ya, brosur atau surat kabar, itu bisa kita membaca cepat ya. Nah, kemudian membaca ekstensif ini bertujuan untuk menemukan atau mengetahui secara cepat masalah utama dari teks bacaan. Jadi kita sudah langsung tahu, oh ini masalahnya seperti ini. Ide atau pokok pikirannya seperti ini. Nah, itu membaca ekstensif. Membaca ekstensif juga disebut sebagai teknik membaca cepat ya. Membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatannya dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Jadi biasanya kalau untuk inti dari sebuah wacana atau bacaan itu kita dibutuhkan keterampilan membaca cepat ya. Jadi cepat aja gitu baca, oh iya isinya ini gitu ya. Kita bisa mengungkapkan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bacaan. Oke, jenis yang kedua yaitu membaca intensif ya. Membaca intensif merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami semua informasi yang ada dalam bacaan. Jadi kalau kita ingin paham semua yang ada dalam teks wacana, kita harus membaca intensif. Sesuai dengan namanya intensif ya. Intensif itu secara dalam ya. Baik yang paling pokok ataupun yang detil ya. Yang detil dengan cara membaca secara teliti. Jadi intensif ini baca secara teliti. Maaf, tolong yang bocor, tolong. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut ya. Ya, selanjutnya membaca kritis ya. Macam yang ketiga membaca kritis. Salah satu jenis kegiatan membaca yang sedang populer saat ini adalah kegiatan membaca kritis. Nah, di prodi kita di bahasa Arab itu juga nanti ada mata kuliah qiraah naqdiyah ya. Qiraah naqdiyah. Nah, qiraah naqdiyah ini biasanya ada di level 4. Jadi mata kuliah membaca ini kan ada 4 ya, ada membaca qiraah 1, qiraah 2, qiraah 3, qiraah 4. Nah, qiraah 4 ini nanti diarahkan untuk membaca kritis ya. Membaca kritis. Nah, membaca kritis ini merupakan kegiatan yang sedang populer saat ini ya. Karena membaca kritis ini adalah kegiatan mengkritisi bacaan. Jadi tidak hanya membaca, tapi kita mengkritisi bacaan. Apakah ada kesalahan di sana gitu ya. Kemudian nanti pendapat kita terhadap teks itu bagaimana ya.
interpretasi kita terhadap bacaan atau teks tersebut bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan membaca kritis. Nah, bagaimana kita berpendapat mengenai bacaan tersebut? Apakah informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut sudah benar atau sudah sesuai dengan isu yang berkembang, ya? Sehingga membaca tidak hanya memahami isi dari bacaan, ya, akan tapi kita juga bisa mengkritisi apa yang ada dalam bacaan itu. Ya, seperti yang sekarang sedang hot, ya. Kita harus tabayun, ya. Kalau ada berita atau WhatsApp biasanya, ya. WhatsApp biasanya kan di berita WhatsApp itu ada teks, ya. Nah, itu biasanya wacananya ada yang hoax, ada yang benar-benar valid gitu, ya. Nah, membaca kritis itu diperlukan untuk yang sifatnya seperti ini. Jadi misalnya ada informasi, kalau kita ingin membaca kritis, kita tabayun dulu. Tabayun itu artinya kita cari kebenarannya, kita cari sumbernya, kita cari buktinya. Kalau benar-benar dia adalah betul, baru kita share gitu, ya. Tapi kalau tidak, sebaiknya kita tidak share, ya, karena banyak sekali hoax yang berkeliaran di media sosial, baik WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, ini membaca kritis ini diperlukan pada zaman, khususnya pada era industri 4.0 sekarang ini, ya. Oke, selanjutnya menurut Spears and Way, dia mengatakan bahwa keterampilan membaca kritis adalah kemampuan untuk menilai, ya, kemampuan untuk menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan gagasan penulis dengan cermat. Nah, kalau untuk teks ada juga nih nanti di mata kuliah kalian, ada namanya Naqdul Adab, ya. Naqdul Adab itu artinya kritik sastra. Nah, kritik sastra ini juga arahannya ke sini, membaca teks sastra tapi untuk mengkritisi gitu, ya. Nah, kemudian membaca kritis ini juga keterampilan untuk menilai, mengevaluasi, mempertimbangkan gagasan penulis dengan cermat serta mengaplikasikannya, ya, mengaplikasikan alasan penilaiannya. Jadi kita nilai bacaan ini untuk apa, ya? Misalnya kalau kita menilai sebuah teks sastra, menilainya itu untuk apa? Ya, berarti untuk menilai sebuah karya sastra, ya. Kemudian membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang kompleks, ya. Membaca keseluruhan isi buku atau kegiatan membaca terbaik yang dapat dilakukan. Bisa juga bedah buku, ya. Kalau bedah buku ini juga kita bisa nih membaca kritis karena setelah bedah buku, acara bedah buku itu biasanya diberikan masukan-masukan terhadap produk buku yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang. Oke, kemudian menurut Adler dan Charles, mereka menjelaskan tahapan membaca kritis atau membaca analitis itu terdiri dari 3 tahapan utama, ya. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama membuat garis besar buku, ya. Jadi kita membaca, ya, maksudnya ini bukan membaca garis besar isi buku atau teks. Kemudian yang kedua menginterpretasi isi bacaan atau isi buku. Ini maksudnya buku ini karena memang kalau bacaannya itu berupa buku, ya, yang kita baca. Kalau teks ya berarti wacana. Jadi yang pertama membaca isi garis besar wacana, kemudian yang kedua menginterpretasikannya, dan yang ketiga yaitu mengkritik buku atau wacana sesuai dengan komunikasi pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini umumnya biasanya kegiatan seperti ini dilakukan untuk kegiatan bedah buku, ya. Nah, itu materi tentang membaca, ya. Apa sih membaca? Karena tadi judul P2M kita adalah peningkatan kompetensi membaca bahasa Arab, ya. Terhadap Orderan banyak. Rahasia. bahasa Arab terhadap guru melalui pendekatan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Halo, mohon yang bocor tolong di-mute. Halo, tolong di-mute. Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, oke, maaf sebelum saya dilanjut ke Nabila, karena ini kan membaca bahasa Arab, ya. Kalau tadi teori tentang bacanya, membaca bahasa Arab berarti membaca teks atau naskah atau buku bahasa Arab. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas materi yang telah disampaikan. Lanjut ke materi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Nabila Nuriza SPD. Kepadanya silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada MC atas waktu. Saya mohon diizin share screen. Ya, silakan Nabila. Apakah sudah terlihat, Ustazah? Sudah.
Oke, pembahasan kedua yaitu mengenai gamifikasi. Gamifikasi pertama kali dikenalkan oleh Nick Pelling pada tahun 2002 pada presentasinya dalam acara TED. Nah, gamifikasi apa sih? Gamification adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para mahasiswa atau guru atau siapapun ya yang menggunakan media game ini dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, apa sih keunggulan dari model pembelajaran gamifikasi? Yang pertama, belajar jadi lebih menyenangkan. Kedua, membantu siswa lebih fokus dan memahami materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk berkompetensi, bereksplorasi, dan berprestasi dalam kelas. Nah, apa sih langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan gamifikasi dalam pembelajaran? Yang pertama, ada kenali tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan ide besarnya. Yang ketiga, yaitu buat skenario permainan. Ada lagi, kemudian membuat desain aktivitas pembelajaran. Yang keempat, ada bangun kelompok-kelompok. Yang kelima, terapkan dinamika permainan. Nah, ini ada elemen-elemennya, ada rencana, level, papan peringkat, progress bar, mata uang virtual, penghargaan, perdagangan, dan hadiah, tantangan antara pemain. Jadi kalau misalnya kita mau membuat media pembelajaran atau gamifikasi, dibutuhkan nih elemen-elemen ini sebagai bentuk tujuan dalam permainannya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk penerapan untuk melakukan gamifikasi dalam pembelajaran yaitu pecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian khusus. Berikan kuis di setiap akhir bagian tersebut dan beri award atau hadiah bagi peserta atau siswa berupa sebuah rencana virtual jika mereka lulus kuis. Nah, tadi tuh elemen-elemen yang dibutuhkan yang dipakai nih dalam game ini. Nah, cara yang kedua itu pisahkan materi ke dalam level-level yang berbeda dan berjenjang. Jadi, seiring dengan kemajuan belajarnya, siswa mendapatkan rencana dan level atau jenjang yang lebih tinggi, terbuka, unlock. Biasanya kan kita kalau main game kan banyak tuh kayak level-level yang di lock sebelum kita nyelesain game pertamanya kan, baru di unlock level selanjutnya. Nah, sehingga mereka dapat belajar materi yang baru. Nah, pada kesempatan ini kita akan akan mencoba gamifikasi pembelajaran melalui RPG Maker MV. Apa sih RPG Maker MV? Ini RPG adalah permainan bermain sebagai tokoh utama dan harus mengikuti alur cerita yang ada untuk menyelesaikan game tersebut. Nah, seri engine game yang bisa dibilang merupakan salah satu metode belajar pengembangan game paling bagus tanpa kemampuan coding atau gambar. Nah, RPG Maker MV ini kita bisa nih buat game menggunakan RPG Maker MV ini tanpa menggunakan coding. Jadi kita hanya perlu memahami step-stepnya dalam membuat game tanpa harus mempelajari coding terlebih dahulu. Kamu bisa menciptakan RPG sendiri mengikuti alur logika yang sudah disediakan oleh engine. Seandainya kamu suka bereksperimen, kamu bisa saja menggunakan kemampuan coding atau menggambar untuk membuat hal yang luar biasa dengan RPG Maker. Nah, RPG Maker MV ini tuh udah dilengkapi sama kayak gambar-gambar, tokoh-tokoh ya dari si RPG Maker MV ini. Tapi kita juga bisa nih mau ngupload gambar kita sendiri. Jadi kita mendesain sendiri tuh bisa banget pakai RPG Maker MV ini, gitu teman-teman. Kalau misalnya ada nih yang berminat kayak misalkan pengen nih buat media pembelajaran tapi pakai game. Nah, bisa banget pakai RPG Maker MV ini. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan Oke, sebentar. Nabila sedang ada gangguan sinyal. Biasa nih kalau pembelajaran online seperti ini ya.
karena dia akan membuka game ya, game LPG Maker tentang pembelajaran bahasa Arab. Jadi bagaimana nanti belajar qiraah bahasa Arab dengan menggunakan game ya atau RPG Maker. Ini juga bisa kalian lakukan sebagai penelitian ya, sebagai topik penelitian kalian. Sekarang kan sedang marak ya pembelajaran berbasis pendekatan gamifikasi ya. Jadi game apapun, misalnya Kahoot ya, atau Quizizz, itu kan bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana Nabila? Sudah bisa? Sudah Ustazah, alhamdulillah. Oke, silakan dilanjut. Untuk tadi presentasi sudah selesai kan Ustazah? Maksudnya nggak ada gangguan? Ya, nggak ada gangguan kalau presentasi. Sekarang silakan gamenya, aplikasi game RPG Maker. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba nih teman-teman game RPG Maker MV terkait pembelajaran qiraah. Jadi diharapkan teman-teman memperhatikan nih teks-teks yang akan ada pada game tersebut dan nanti kita bakal jawab bareng-bareng nih pertanyaan-pertanyaan yang akan ada pada game tersebut ya. Saya mohon izin share screen. Apakah sudah terdengar Ustazah? Maaf. Iya, sudah. Sudah ya Ustazah. Baik, kita langsung mulai aja ya gamenya ya. Oke, pertama ada tulisan selamat datang anak-anak. Pada pertemuan hari ini, kalian akan mendapatkan misi dengan kompetensi inti berupa dan selanjutnya ya, dengan kompetensi dasar dalam misi ini adalah memahami dan menyusun tulisan sederhana mengenai kehidupan sehari-hari. Tujuan dari misi ini yaitu ya ini ya, ada membaca. Kita dapat membaca teks qiraah, menerjemahkan teks qiraah dan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, terus kemudian tokohnya bilang, apakah muncul share screen-nya? Maaf. Iya, muncul tapi harus di ini kali ya. Di minimize, di maximize atau di apa namanya? Oh, dikecilkan ya Ustazah ya? Ya, dibesarkan. Apakah sudah Ustazah? Di saya masih kecil. Oke, silakan dilanjut Nabila. Oke. Bagaimana cara kami menyelesaikan misi tersebut? Nah, kata tokoh yang ini ya. Kalian bisa keluar dari kelas dan menuju tempat yang telah ditentukan. Di sana kalian dapat meminta teks kepada penjaga dengan misi yang berbeda di sana. Baik, Pak, kami mengerti. Nah, semoga kalian semua berhasil menyelesaikan misi ini. Langsung aja kita keluar dari kelas. Oke. Kamu tidak bisa keluar sebelum izin ke guru. Nah, kita harus izin dulu nih berarti ke guru. Oke. Pak Guru, saya pamit keluar untuk menyelesaikan misi. Silakan. Oke, dia naik level nih ketika sudah menyelesaikan misinya nih, yaitu berpamitan kepada guru, dia naik ke level 2. Nah, selanjutnya kita mencari aja penjaganya. Hasan, apakah kamu mencari teks qiraah? Kalau misalnya dia jawab tidak, Bu, hanya mampir. Nah, dia disuruh kembali nih, dia nggak dapat misi, jadi kita harus tanya lagi. Hasan, apakah mencari teks qiraah? Kita jawab, iya, Bu, saya mencarinya. Ibu menyimpannya, bantu Ibu terlebih dahulu menjawab pertanyaan temanmu. Oke, kita bantuin dulu jawab pertanyaan teman. Nah, roja'a yarji'u, apakah kamu tahu artinya? Ya, misalkan kita jawab tidak, aku tidak tahu ya. Ya, berarti misinya belum selesai kan? Kita tanya lagi, apakah kamu tahu artinya? Kita jawab aja, ya, aku tahu artinya pulang. Nah, oke, kita udah menyelesaikan misi, kita langsung penjaga lagi. Nah, diperhatikan ya teman-teman nih, akan ada teks qiraah.
Halo Nabila, apa ada kendala? Tidak ada Ustazah, emang game tidak jalan ya? Yang lain teman-teman ininya jalan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Ustazah. Iya, Oh, belum jalan ya Ustazah? iya belum jalan. Oke, baik, kita mulai lagi dari awal. Tolong kabarin ya teman-teman ya kalau misalnya ada kendala. Ustazah, Iya Nabila, apakah game sudah terlihat mulai? belum. Belum ya Ustazah ya? Noval gimana Noval? Rasyadan? Belum juga, Ustazah. Belum ya? Hmm. Masih diem kan ya? Nih, gimana Iya, ya? Ustazah. Oh, mau ya? Sebentar Ustazah, saya mulai ulang. Aduh. Apakah sudah Ustazah? Masih muter. Di internet saya masih muter. Yang lain bagaimana? Apakah sudah mutar gamenya? Sama Kak, belum. Belum juga Kak. Muter-muter. Ulang dulu. Apakah sudah mulai Ustazah?
Masih belum bergerak sih Nabila. Bagaimana ya Ustazah ya ini? Udah dijelaskan aja nggak apa-apa. Dijelaskan aja. Step-stepnya dijelaskan aja, nanti gamenya di-share aja di Zoom chat atau nanti saya share di WhatsApp group. Halo, sambil menunggu mungkin mahasiswa atau yang hadir pada kegiatan P2M ini harap mengisi absen ya. Absen kehadiran di Zoom chat. Silakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Tafadhali Nabila, dilanjut aja dideskripsikan saja, dijelaskan gamenya. Nanti gamenya di-share di Zoom chat atau di WhatsApp group. Linknya ya. Biar mereka bisa nonton. Ya, jadi mohon perhatian ya para mahasiswa dan para guru TPA Maria Ulfa, ini merupakan aplikasi game ya, nama aplikasinya RPG Maker ya. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab lewat game. Asik kan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Jelaskan saja bagaimana urutan-urutan gamenya. Dibuka mic-nya. Masih di mute. Nabila. Ya, Ustazah. Sebentar. Oke, karena gamenya tidak mau terbuka ya di sini. Jadi kita akan lanjutkan aja langsung ke step-stepnya. Jadi game ini nantinya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat berupa pembahasan mengenai teks qiraah ya. Jadi ntar game ini tuh ada teks qiraah yang dimana juga dijelaskan dan dibacakan oleh mahasiswa PBA, ntar dibacakan. Nah, nanti setelah itu kemudian game ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait teks qiraah yang tadi dibacakan tersebut, seperti mungkin arti-arti kosakatanya dan yang lain-lainnya. Nah, jadi game ini berurutan nanti nih, teks qiraahnya. Pertama satu paragraf pertama, nah kemudian ntar ada pertanyaannya, yang kedua ntar paragraf kedua dan setelah pertanyaannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nanti game ini akan kembali nih ke Pak Guru yang memberikan tugas. Nah, setelah itu ntar Pak Gurunya menguji tokoh ini dengan pertanyaan terkait teks-teks yang telah diberikan. Nah, kalau lulus berarti game itu akan berakhir. Nah, seperti itu saja dan teman-teman. Mohon maaf sekali ini game tiba-tiba tidak bisa diputar, padahal di sini keputar. Mungkin karena di share screen ya. Iya, bisa jadi koneksi internetnya, Nabila. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon izin kembalikan ke MC. Ya, oke. Najma, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan dibuka termin tanya jawab. Ya. Dimoderatori oleh Najma ya. Baik, Ustazah. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan, boleh di raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Silahkan. Ya, silakan dibuka lagi kameranya. Ayo, on cam. Ada yang ingin ditanyakan terkait teori membaca misalnya.
Kalian sudah mendapatkan materi pembaca belum? Qiraah. Sudah dapat mata kuliah qiraah? Sudah, Ustazah. Ya. Ustazah Dinda, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya masalah teknik gamifikasi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah metode seperti ini untuk semua kalangan atau memang per kelompok, misalkan yang TK semua, nggak bisa dicampur dengan SD atau bagaimana ya? Tolong dijelaskan ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung atau mau ditampung dulu nih, Najma? Boleh langsung dijawab, Ustazah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita tampung lagi pertanyaannya. Ya, silakan Nabila. Ustazah Nabila. Baik, Bu Dinda, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu, apakah gamifikasi ini bisa digunakan oleh semua kalangan ya? Jadi kan gamifikasi ini pertama memunculkan materi yang dimana digunakan oleh kalangan tertentu. Pertama gamifikasi kan untuk guru bisa digunakan nih, kalau misalkan kita kan calon guru nih semuanya dan udah ada yang jadi guru juga. Bisa nih kita gunakan misalkan game ini buat menguji kemampuan belajar murid-murid kita terhadap materi yang udah kita kasih nih. Jadi kita bikin nih game misalkan pakai RPG Maker ini, kita masukin teori-teori atau materi-materi yang udah kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, itu bisa digunakan untuk menguji ya. Jadi bisa atau tidak digunakan semua kalangan, sepertinya tidak mungkin ya, karena kan ada misalkan ada TPA seperti Ibu Dinda, terus kemudian ada TK, ada SD, SMP, SMA, dan di mana materi bahasa Arabnya tentunya bertingkat ya. Mungkin bisa digunakan jika disesuaikan sesuai materi. Jadi gamenya dibuat sesuaikan materi, misalkan tingkat SD, SMP, SMA. Jadi harus disesuaikan sesuai tingkat dan materi yang telah diajarkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Silakan Najma, lanjut. Baik, terima kasih. Oke, saya mungkin menambahkan ya, walaupun saya bukan pembawa materi gamifikasi, tapi tentunya saya bertanggung jawab ya untuk pertanyaan yang ada di P2M ini karena merupakan bagian dari P2M saya. Apakah gamifikasi ini bisa diterapkan atau diaplikasikan untuk semua kalangan ya? Jawab saya bisa ya, bisa. Jadi yaitu tadi sesuai dengan yang dijawab oleh Kak Ustazah Nabila bahwa disesuaikan dengan materinya. Misalnya Ustazah Dinda ingin menggunakan gamifikasi ini untuk anak TPA. Nah, kalau anak TPA berarti kan mereka tidak bisa mengoperasikan laptop atau komputer sendiri. Berarti harus Ustazah Dinda yang sebagai pemandunya ya. Jadi mereka hanya menyaksikan, mungkin nanti Ustazah Dinda bisa memutarkan di InFocus ya. Jadi laptopnya itu di InFocus, nanti siswa SD atau TPA atau TK yang melihat gitu ya. Jadi misalnya permainannya Ustazah Dinda yang mengarahkan. Misalnya tadi mulai dari ucapan selamat datang ya, Assalamualaikum, kemudian aturan permainan nanti Ustazah jelaskan. Nah, kemudian nanti mereka di situ ada tebak-tebak gitu ya, tebak-tebak kata yang harus mereka jawab. Ya. Jadi ini bisa interaksi siswa TPA atau siswa TK ya atau anak PAUD interaksi dalam game itu gitu ya. Jadi mereka bisa nonton dulu gitu ya. Kemudian nanti bisa sebelum game itu diputar mereka diarahkan dulu bagaimana cara bermainnya ya. Kan ada teknik atau ada aturan bermainnya. Nah, nanti dijelaskan oleh Ustazah Dinda sebelum diputarkan. Nah, nanti di game itu ada seperti tebak-tebak kata gitu ya. Jadi pertama misalnya disodorkan dulu bacaan. Kalau anak TK atau TPA kan pasti bacaannya itu tidak yang rumit ya, seperti anak tingkat kuliah. Misalnya bacaannya masih Iqra gitu ya. Misalnya Iqra 1 misalnya. Nah, itu nanti ada
ada diisi oleh ustazah sendiri gitu ya. Bagaimana cara mengolahnya, mengolah kata sehingga mereka bisa menebak ini huruf apa, membaca dalam hal membaca misalnya ya. Misalnya ustazah ketik di situ A. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Nanti mereka diminta interaksinya. Misalnya A gitu ya. Nah, itu bisa ustazah. Jadi bisa untuk berbagai kalangan asalkan materinya itu disederhanakan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa yang akan kita ajarkan, yang akan kita berikan game itu ya. Gitu ya Ustazah Dinda ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih juga Bu jawabannya, Kak Nabila. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Silakan Najma. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan di raise hand terlebih dahulu ya. Oke, untuk materinya mungkin nanti akan saya berikan di WhatsApp group ya. PowerPoint dari materi akan saya berikan di WhatsApp group. Silakan, ada yang ingin bertanya tentang teori membaca atau tentang gamifikasi? Ayo, silakan. Oke, bagi yang bertanya nanti akan saya berikan pulsa ya. Silakan. Yang bertanya akan saya berikan pulsa gratis. Ada tidak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti acara ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan selanjutnya saya serahkan kepada MC. Acara selanjutnya. Baik, sebelum mengakhiri acara, kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh teman kita, Muhammad Mahfuz Azali. Waktunya disilahkan. Dibuka mic-nya Azali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fa'anna karim wa'fa'anna karim ya arhamar rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karimatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bi khair waj'alna min ahsanil ilmi wa khair. Ya Riham wa ya kashifal gham ya man bi'amdihi firwayam ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma fa'al bima antana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman fa'auna. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faruddahu ilaina inda hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengar bersama penyampaian dua materi pada seminar hari ini mengenai peningkatan kompetensi guru TPA Maria Ulfah terhadap membaca bahasa Arab melalui pendekatan gamifikasi. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan ke depannya. Amin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Jubaida dan Kak Nabila atas penyampaian materinya, dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Najma, Rudi, Azali, Ustazah Dinda,
khususnya Nabila Nur Izzah SPD ini, beliau sekarang sudah menjadi sarjana ya. Beliau adalah salah satu mahasiswa bimbingan akademik terbaik saya. Alhamdulillah dia bisa menularkan ilmunya di bidang gamifikasi. Ini berawal dari mata kuliah media pembelajaran ya, Kak Nabila ya. Iya, Ustazah. Ini bisa jadi contoh nih buat adik-adik ya. Kalian nanti akan ada mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Nah, media gamifikasi ini bisa diaplikasikan untuk pembelajaran bahasa Arab. Tujuannya adalah agar pembelajaran bahasa Arab tidak monoton ya, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, sekarang ini lagi booming ya, gamifikasi. Makanya kemudian saya mencoba mengangkat tema P2M tentang peningkatan kompetensi guru ya, karena subjeknya adalah guru TPA Maria Ulfa terhadap pembelajaran atau membaca bahasa Arab melalui pendekatan gamifikasi. Terima kasih atas segala perhatiannya bagi para pendengar ya, para partisipan untuk acara P2M saya kali ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih yang mendalam, dan insya Allah yang join pada hari ini akan mendapatkan e-sertifikat ya. Bagi mahasiswa mungkin nanti e-sertifikatnya ini bisa dijadikan alat untuk kredit kenaikan kredit kompetensi atau kredit keaktifan mahasiswa. Ini sebagai prasyarat untuk ujian sidang skripsi. Dan untuk para guru mungkin sertifikat ini bisa dijadikan poin untuk kenaikan pangkat ya jika guru PNS, atau guru yang belum tersertifikasi bisa dijadikan portofolio untuk mendapatkan poin uji kinerja dalam sertifikasi guru. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Mudah-mudahan intinya kita mendapatkan pengetahuan ya, pengetahuan baru dengan adanya P2M ini. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dinta dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya recordnya sebentar.